Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, warta sabda Tuhan khususnya bacaan Injil patut untuk kita renungkan dan memberikan kepada kita pemahaman bahwa pada akhir zaman kerajaan Allah adalah sebuah situasi atau kondisi pemisahan atau disebut sebagai proses seleksi. Maka Yesus memberikan perumpamaan bagaimana ikan ini lalu akan dibedakan, yang baik dimasukkan ke dalam pasu, yang buruk itu dibuang. Barangkali juga dalam hidup kita seringkali mengalami atau membuat proses seleksi yang baik-baik itu kemudian diperuntukkan untuk keperluan dijual ataupun diberikan kepada orang yang dihormati, dan kemudian yang buruk itu kita simpan atau dibuang atau diberikan kepada seseorang yang lain yang barangkali itu tidak dimaksudkan. Proses seleksi untuk memahami bagaimana dalam kehidupan pada akhirnya ditemukan akan ada pemisahan orang jahat dan orang baik. Dan bahwa dalam hidup kita memang berusaha supaya masuk ke dalam pasu seperti ikan yang baik, bukan dicampakkan atau bukan dibuang seperti ikan yang buruk. Marilah saudara-saudariku, kita semakin menyadari proses dalam kehidupan yang mengantar kita untuk menjadi ikan-ikan yang baik, sehingga ketika akhir zaman kita pun juga beroleh pantas masuk dalam kerajaan surga bersama dengan himpunan para kudus. Santo Ignatius dari Loyola memberikan jalan kepada kita semua lewat latihan rohani ataupun juga lewat teladan atau lewat usaha para Yesuit, para SJ, supaya dalam hidup kita sungguh-sungguh hanya memikirkan kemuliaan dan keluhuran Tuhan semata, bukan keluhuran dan kemuliaan kita secara pribadi. Maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, AMDG tadi, bukan untuk kemuliaan atau keluhuran diri saya secara pribadi, bukan supaya saya itu lalu menjadi kondang di mana-mana, terkenal, dan bukan Tuhan sendiri yang menjadi terkenal, bukan Tuhan Yesus sendiri yang kemudian juga dimasyurkan. Mari kita hening sejenak, kita bertanya pada diri kita, sudahkah saya berusaha menjalani proses kehidupan yang membuat saya pantas dan layak dengan usaha meluhurkan Tuhan?